Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpao atau hungpao itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin.
Bagi jemaat yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, lewat QR Code perpuluhan bila jumlahnya di bawah 2 juta. Karena transaksi di QR Code maksimal 2 juta. Yang kedua, bila jumlah perpuluhan di atas 2 juta, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening perpuluhan 191 290 0007. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oh, sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur dari segenap hati kami yang memuji-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Hati kami meluap dengan syukur, yes, dengan syukur, dengan pujian, dengan rasa hormat padamu Tuhan. Jesus, yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu, menyembah-Mu,
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Shalom warga kerajaan. Di bulan Agustus ini bangsa kita memperingati kemerdekaannya. Dan sebuah kemerdekaan tentu didapatkan dari hasil menang atas peperangan. Sebab itu kita akan melihat bahwa dalam kehidupan setiap kita ada yang disebut dengan peperangan rohani. Dan itulah peperangan yang terhebat. Pusatnya di mana? Tentunya ada di pikiran setiap kita. Kita akan melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat oleh kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jelas sekali Alkitab menggambarkan ada peperangan rohani. Kemenangan sejati, victorious life, tidak akan terjadi tanpa melewati kemenangan di dalam peperangan. Dan Alkitab menjanjikan sebetulnya kemenangan, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik sebelum saya lanjutkan lebih dalam. Musuh kita bukanlah manusia, bukan darah daging, bukan mertua, bukan menantu kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan teman kita, bukan pendeta kita, bukan jemaat kita. Musuh kita jelas, itu penguasa di udara, roh jahat di udara, pemerintah di udara, dan segala penghulu-penghulu di udara. Tetapi sebelum kita memasuki peperangan, tentu kita harus mengetahui lebih dulu kekuatan kita, kekuatan lawan, dan seterusnya. Kalau enggak kita bisa mati konyol. Maka itu peperangan terhebat. Sekali lagi saya ingatkan, bukanlah peperangan secara jasmani, tetapi melainkan secara rohani. Nah, kita harus mempertimbangkan sebelum masuk ke medan peperangan, supaya jangan mati konyol. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah seberapa besar kekuatan kita. Ini harus diketahui ya, karena pandemi corona ini dan seringkali banyak di rumah, saya akhirnya bisa nonton drakor. Dan salah satu yang saya sukai adalah dari kisah-kisah peperangan sejarah Korea Selatan, kerajaan Joseon dan sebagainya. Dan saya perhatikan di film-film tersebut, bahwasanya kalau mau perang, mereka hitung dulu kekuatan tentara mereka berapa, kekuatan lawan berapa, dan baru mereka mempertimbangkan bagaimana menghadapi atau menyerah dan memberikan upeti kepada raja yang menaklukkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam memasuki medan peperangan. Yang pertama adalah seberapa besar kekuatan kita. Tapi yang kedua, memahami medan peperangan. Dan juga tentunya seberapa besar kekuatan musuh harus kita ketahui. Tapi kemudian yang keempat ini yang penting sekali. Strategi untuk menghadapi musuh itu juga harus kita buat dan kita pelajari baik-baik. Saya akan mulai satu persatu. Kita akan mulai dengan seberapa besar kekuatan kita. Nah, tentunya kita akan berkaca dari apa dikatakan firman Tuhan. Bukan apa yang menurut kemampuan kita sendiri, tetapi apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan tentang kita. Karena demikian apa kata firman, itulah sebetulnya menunjukkan pendapat Tuhan tentang siapa kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, haleluya, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan ayat ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang
ada di dunia ini. Wow, luar biasa. Alkitab berkata roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Saya nggak peduli kekuatan musuh roh apa, roh Dracula kah, roh sundel bolong kah, roh dedemit lah, roh apapun. Alkitab bilang kepada setiap kita bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Haleluya. Lalu kitab juga berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat keempat, di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu kita yang telah dilahirkan baru, ya, mengalahkan dunia ini. Mantap. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Wow, bukankah ini pernyataannya luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Kita semua sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita mengalami pembaharuan, lahir baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Begitu Kristus memerintah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Wow, kita bukan lahir dari dunia ini, tapi dari Allah. Dikatakan kita mengalahkan dunia. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Oh haleluya. Betapa Alkitab mengokohkan kekuatan kita sejauh mana. Ternyata bukan kekuatan yang kecil, tapi kekuatan yang dahsyat. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 pun dijelaskan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya kan? If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Bukankah Tuhan kita disebut sebagai Immanuel? God be with us, Tuhan beserta kita. Tapi juga arti Immanuel, God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Dan berikutnya, arti ketiga, God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Haleluya. Ingat siapa Anda di hadapan Tuhan. Jangan mau dengar apa dikatakan dunia. Jangan mau dengar apa dikatakan manusia. Dengarkan apa dikatakan oleh Tuhan tentang kita. Wow, luar biasa. Dan berikutnya lagi kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. We are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Wah, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Itu dikatakan Alkitab. Belajar mempercayai apa dikatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini apa? Firman Tuhan itu bukan buku agama. Alkitab bukan buku agama. Alkitab adalah the constitution of the kingdom of God. Itu adalah undang-undang daripada kerajaan Allah. Wow. Dan Tuhan sudah mengundangkannya. Dan Tuhan, God cannot violate His word. Tuhan tidak mungkin bisa membatalkan perjanjiannya, perkataannya. Undang-undang sudah ditetapkan. Dan Dia mengatakan saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Katakan haleluya. Dan saudaraku, kita lihat sekarang berikutnya. Tentu sebelum kita berperang kita harus tahu. Yang kedua, medan peperangannya bagaimana yang harus kita hadapi. Nah, perhatikan, medan peperangan, saya berkata sekali lagi, ini medan peperangan secara rohani, ya. Dan Alkitab menjelaskan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Perhatikannya, lawan kita iblis dan roh jahat dan antek-anteknya. Sekali lagi, bukan manusia, bukan mertua, bukan teman, bukan menantu, bukan istri, bukan suami, bukan anak-anak. Bukan pendeta kita, tapi lawan kita adalah iblis dan segala antek-anteknya. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
Oleh sebab itu saya ingatkan kepada setiap kita, jangan coba membuka celah dalam diri kita. Sebab sesungguhnya darah Yesus telah membungkus setiap kita. Dan tidak mungkin ada kuasa yang jahat bisa masuk. Kecuali kita setuju dengan segala bentuk intimidasi. Kita setuju dengan tipu daya daripada iblis untuk membodohi setiap kita. Kita membuka pintu lewat pikiran kita, lewat hidup kita. Dan tentunya dia tentu akan menguasai setiap kita. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Sadarlah. Wow, seperti sesuatu orang yang lagi lemah, sudah mulai ngantuk ya, lalu dikatakan, "Hei, sadar." Ada kesigapan. Dan kata berjaga-jaga mengandung pengertian seperti dalam dimensi penjagaan super maksimum security. Saya ingat waktu saya mengunjungi Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim pada waktu itu masih dalam penjara di lapas di Tangerang. Ketika saya kunjungi, ketika saya mau masuk ke area daripada lapas tersebut, saya di stop oleh petugas. Kenapa? Karena ada narapidana yang keluar dari penjara menuju bis yang sudah disediakan. Dan saya bertanya, "Pak, mereka mau dibawa kemana?" "Ke tempat pengadilan." Saudara, aku dikasih Tuhan, anehnya tidak ada penjagaan siapapun. Tidak ada polisi yang jaga. Kalau seandainya narapidana yang keluar tadi itu lari, pasti saudaraku mereka bisa lari. Saya berpikir, kenapa tidak dijaga? Ahai, saya temukan jawabannya. Pastilah mereka maling ayam atau cuma judi, gaple atau apa ya, yang hukumannya paling ringan-ringan. Tapi beda ketika saya melayani, pergi ke penjara lapas Nusa Kambangan. Oh saudaraku, sekali lagi ya, saya melayani loh di sana, bukan masuk penjara. Nah saudaraku, pemeriksaannya begitu ketat sekali ketika saya ada di sana. Dan setelah saya melewati masuk ke dalam area daripada penjara yang disebut dengan Nusa Kambangan tersebut, saya melihat juga ada blok sel tertentu yang dijaga lebih ketat lagi. Pagarnya lebih tinggi lagi. Saya tanya, ini tempat apa Pak? Ini khusus untuk tahanan teroris. Pada waktu itu seperti kita tahu, Imam Samudra, Amrosi dan sebagainya. Saudaraku, tentu ada yang disebut super maksimum security. Nah, Alkitab mengingatkan kepada setiap kita, hai warga kerajaan, sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya harus ada penjagaan super maksimum, super ngerti. Medan peperangan rohani real, nyata dalam hidup setiap kita, saudaraku. Oleh sebab itu, tiada waktu untuk santai, ya kan? Ingat lagu lama, mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Oh, mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Rebut dan taklukkan. Amin. Demikian firman Tuhan menjamin kemenangan di pihak kita. Nah, iblis berjalan sama seperti singa yang ngaum-ngaum. Wow, dia menebarkan apa? Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kegundah-gulahanan. Waduh, saudaraku dikasih Tuhan, dia ingin menelan setiap kita. Makanya hati-hati dengan intimidasi. Intimidasi itu roh adanya. Dan itu harus dilawan, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita lihat lagi setelah itu apa? Seberapa besar kekuatan lawan pun harus kita perhatikan. Ya, supaya kita jangan mati konyol di dalam medan peperangan yang ada. Karena kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan menceritakan bagaimana ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa. Dan Tuhan menubuatkan satu hari nanti. Dan itu digenapi lewat karya Kristus di kayu salib. Di mana waktu Yesus, saudaraku, dipaku di kayu salib. Disitulah sebetulnya kepala ular si iblis itu dihancurkan. Dan tumit Yesus pun, saudaraku, diremukkan. Dan kegenapan Kejadian 3 ayat 15 tergenapi. Nah pertanyaannya, kalau iblis kepalanya sudah diremukkan, lalu apa yang ditakutkan? Kok masih bisa singa yang mengaum-ngaum? Perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan ekornya, Pak.
Ini harus diwaspadai. Orang Surabaya bilang nyampluk sana, nyambar sini saudaraku. Dan kita harus waspada. Bentuknya apa seringkali? Bisa tipu daya, intimidasi dan sebagainya. Nah itu kekuatan dia. Dia masih ada kekuatannya. Sekalipun sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala iblis sudah diremukkan. Tapi hati-hati, sekali lagi saya ingatkan, dengan ekornya saudaraku dikasih Tuhan ya. Tetapi Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jangan lupa dia berusaha untuk membidik kepada pikiran kita, ditaruhnya saudaraku, ditembakkan panah api daripada si jahat itu. Tuduhan, rasa bersalah, kecemasan, ketakutan yang tidak ada dasarnya saudaraku dikasih Tuhan. Nah kata panah api di situ dalam bahasa Yunani pakai kata belos, artinya apa? Misil, ya, sebuah peluru kendali, roket kendali saudaraku. Ingat ketika konflik antara Hamas dengan Israel pada beberapa bulan yang lalu, saudaraku, Hamas menembakkan misil-misil saudaraku ke area dan wilayah daripada Israel. Tapi kemudian apa yang terjadi? Israel memiliki senjata penangkalnya, yaitu disebut Iron Dome. Sehingga tidak melukai warga dan meledak di udara. Saya harus beritahu kepada saudara, iblis sedang berusaha meluncurkan panah api, misil-misilnya kepada kita lewat pikiran-pikiran saudaraku. Ditaruhnya pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran iri hati, pikiran saudaraku yang mengarah kepada perbuatan dosa dalam hidup setiap kita. Tapi kita orang percaya, kita harus mengerti bahwa ada senjata peperangan yang Tuhan sediakan. Ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada ikat pinggang kebenaran, saudaraku. Kaki yang berkasutkan kerelaan, beritakan Injil. Dan tentunya ada pedang roh, firman Tuhan ini yang harus kita gunakan saudaraku untuk mengalahkan segala tipu daya daripada si jahat. Dan kehidupan yang berkemenangan dijamin diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu saya ingatkan sejak semula bahwa peperangan yang terhebat itu adalah dalam area pikiran kita. Yohanes 13 ayat 2 mengatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara lihat itu, seorang murid daripada Tuhan Yesus sendiri, Yudas, yang tiap hari bersama-sama dalam lingkaran kedekatan yang luar biasa. Tapi dia tidak jaga pikirannya saudaraku. Iblis datang kepada dia, menghasut dia, membisikkan rencana yang jahat. Dan Lukas 22 ayat 3 menyebutkan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Perhatikan, Yudas membuka celah. Dia menyetujui bujukan iblis. Dia menyetujui intimidasi. Dia menyetujui saudaraku rayuan, tipu dayanya. Dan akhirnya dia buka celah lewat pikirannya. Dan Alkitab jelas mengatakan iblis mulai masuk ke dalamnya. Warga kerajaan berjaga-jagalah, waspada. Jangan sampai kita mau diintimidasi dengan berita-berita. Aduh, COVID-19 ada varian Delta yang jahat katanya. Bahkan banyak orang meninggal dan juga pengaruhnya dahsyat di seluruh dunia. Ya, lalu kemudian muncul lagi Iota, varian Kappa, bahkan varian Lambda yang katanya lebih sadis cara kerjanya daripada Delta. Mari saya mau katakan, apapun yang dikatakan saudaraku, saya bukan berarti menyangkali semuanya itu. Ya, itu sebuah kenyataan. Tetapi bukankah dalam Wahyu 1 Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. I am the Alpha and Omega. Dia Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Artinya dia bisa kendalikan semuanya. God still in control. Tuhan tetap dalam kendalinya saudaraku. Ya, anything bad can happen, but our God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan tetap duduk di takhta. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak pernah kecolongan dengan semua yang terjadi, termasuk pandemi corona ini. Sebab itu kuatkan, teguhkan hati saudara. Kemenangan tetap diberikan kepada kita. Dan bagian kita tentunya adalah jaga protokol kesehatan. Bagian kita adalah tentunya
ikuti program pemerintah, vaksin, saudaraku dikasih Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Itu peperangan rohani, real, nyata. Dimulai dari pikiran kita. Yang keempat kita akan lihat sekarang strateginya. Nah ini penting sekali untuk kita mengerti dan kita praktekkan. Supaya kita berperang tidak memboroskan energi. Tapi kita berperang dengan strategi. Dan jaminan kemenangan ada di pihak kita. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Wow, mau melihat iblis lari? Bukan cuma lari ya. Saya boleh tambahkan larinya terkencing-kencing di luar. Kenapa saudaraku? Ingat baik-baik. Strategi yang pertama, kita harus tunduk kepada Tuhan. Belajar tunduk pada otoritas. Karena kita tunduk pada otoritas, disitulah kuasa dinyatakan. Otoritas akan diberikan. Semakin belajar menundukkan diri, semakin otoritas dari Allah akan menguasai hidup setiap kita. Dan otoritas yang di sorga adalah Tuhan. Tetapi Tuhan juga berikan otoritas yang ada di atas kita, di sekitar kita. Misalnya kita belajar hormat, respect kepada gembala yang Tuhan tempatkan di atas kita. Kita hormat istri kepada suami kita, anak-anak kepada orang tua. Seperti itu kita memberikan respect dengan baik kepada pemerintahan yang Tuhan percayakan saudaraku di tengah kita. Belajar tunduk yang utama tentunya kepada Tuhan. Karena kalau kita tunduk kepada Tuhan, baru langkah berikutnya baru kita bisa ambil. Kita lawan daripada iblis. Ingat, tidak ada istilah gencatan senjata. Ya, saudara harus lawan segala kekuatan musuh. Maka dia akan lari daripada setiap kita. Jangan berpangku tangan. Lawan nama Yesus, menara yang kuat. Kita lawan dia dengan kuat kuasa nama Yesus. Dan perkataan kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Saudaraku, pengertian tunduk ini yaitu bicara tentang apa? Menyelaraskan pikiran kita. Supaya pikiran kita ini tunduk pada pikiran Kristus. Menyelaraskan pula perasaan kita. Supaya sesuai dengan perasaan Kristus. Menyelaraskan kehendak kita. Supaya kehendak kita pun tunduk kepada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan berfokus pada besarnya Goliat. Tapi lihat ada peluang seperti Daud melihat. Beberapa orang Israel, tentara Israel dalam 1 Samuel 17 ayat 11 berkata. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya bayangkan Goliat datang dan berkata. Suaranya menggemparkan. Mereka pada ketakutan saudaraku. Kenapa? Mendengar. Hati-hati dengan indera saudara. Mendengar kabar-kabar. Saudaraku, kita seringkali dipenuhi informasi tentang COVID-19. Lebih banyak akhirnya daripada firman Tuhan. Sehingga banyak warga kerajaan jadi cemas. Hati-hati. Dalam 1 Samuel 17 ayat 24 pun menjelaskannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Oh saudaraku, mereka melihat sekarang. Kalau tadi mendengar, sekarang mereka melihat Goliat. Hampir 3 meter tingginya. Pakaiannya saudaraku, baju sirahnya itu bersisik-sisik terbuat dari tembaga. Bunyinya menakutkan. Dan ketika dilihat saudaraku, itu beratnya saudaraku 57 kg. Dan tombaknya saudaraku, kepalanya aja 7 kilo. Orang-orang Israel semua ketakutan saudaraku. Tapi saudaraku, Daud seorang gembala sederhana. Arek deso saudaraku ya. Wong deso. Tapi hatinya tulus kepada Tuhan. Yang dia lihat saudaraku. Fokusnya bukan pada lawan musuhnya. Fokusnya pertama. Di atas Goliat dia lihat ada Tuhan yang jauh lebih tinggi. Yang berkata langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku. Yang berkata siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Bayangkan seluruh jumlah air laut seluruh dunia. Cuma segede tangan Tuhan begini saudaraku. Bayangkan langit yang tinggi. Cuma diukur sejengkal tangan Tuhan. Kalau Tuhan pakai cincin sudah berlian. Segede apa batunya saudaraku. Kalau dia pakai jam tangan. Segede apa jam tangannya. Dia begitu agung. Daud melihat Tuhan. Barisan tentara Israel itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Yang berikutnya dia lihat peluang mana yang dia bisa kerjakan. Dia lihat
ada celah di jidat, di dahi daripada Goliat. Dan dia berfokus di sana. Dia lari mendekati, dia lemparkan umpan yang ada batunya itu. Dan bam, saudaraku. Bam. Singkat cerita kita tahu Goliat mati. Kemenangan ada di pihak Daud. Kemenangan ada di pihak orang-orang Israel. Saudaraku, mari berfokus kepada Tuhan hari-hari ini. Mari kita berfokus untuk bisa melihat di balik semuanya ini. Pasti akan ada kemuliaan Allah dinyatakan. Ada peluang-peluang pelayanan yang khusus, saudaraku, yang Tuhan bisa berikan. Jangan berpangku tangan. Sejak saya sembuh dari COVID, dari tahun lalu saya sembuh, ada pelayanan baru. Sekarang pelayanannya apa? Nolongin orang ke rumah sakit, nolongin orang ketemu dokter, dampingi orang ke dokter waktu kena COVID, lalu kemudian ngurusin rumah sakit, mendoakan orang sakit. Lebih banyak pelayanan seperti itu, ada peluang-peluang baru. Oleh sebab itu latih sekarang pikiran kita supaya tertuju kepada Allah. Ya saudaraku, gunakan pikiran supaya tunduk pada pikiran Kristus. Gunakan juga perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus. Kehendak kita pun ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saya menerima kabar 21 Maret saya masuk rumah sakit tahun lalu. Dan saya dikatakan COVID-19 kategori berat. Saturasi 84. Dan saya bukan cuma dipakai oksigen, tapi juga diberi nebulizer, alat khusus membantu membuka saluran nafas saya. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Besoknya saya terima kabar, teman-teman pendeta yang saya kenal meninggal dunia. Oh saya tahu mereka waktunya sudah selesai. Dan saat ini mereka sudah dengan Bapa di surga. Dan bukan berarti saya lebih baik dari mereka. Tapi tiba-tiba ketika saya dengar begitu, ada intimidasi di pikiran saya. Yang melemahkan saya berkata, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Tapi saya tidak mau menyerah saudaraku. Apa yang saya katakan? Saya berkatakan firman Tuhan. Saya ucapkan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya berkatakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagiku. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya perkatakan Filipi 4 yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Aku pikirkan semuanya itu. Saudaraku, ketika saya kerjakan ini, apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Akibatnya iman saya naik, imun saya ikut naik. Dan saya sembuh dari COVID-19. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saya mengajak semua warga kerajaan berharap kepada Tuhan. Karena dalam pengharapan Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Christ Jesus is the anchor of our hope. Yesus adalah pengharapan daripada iman kita. The hope of our faith. The anchor of our faith. The anchor of our hope tentunya. Itulah Yesus Kristus. Pegang dia. Pegang janjinya. Saudara pilih sekarang. Mau jadi warrior atau warrior. Mau jadi pemenang atau yang tukang khawatir. Pilihan di tangan kita. Saya mengajak saudara. Jadi orang-orang yang bukan people who watch things happen. Cuma nonton doang. Yang bukan people who let things happen. Let it be, let it be. Qui sera, sera. Yang cuma membiarkan sesuatu. Bukan juga people who ask what happen. Ada apa? Ono opo? Ada apa? No. Jadilah orang-orang. People who make things happen. Orang-orang yang membuat sejarah baru. Orang-orang yang mau bertindak. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Menghidupi firman dan mempercayai Tuhan sanggup menolong. Ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu atas seluruh warga kerajaan. Aku berdoa kuatkan teguhkan hati mereka oleh rohmu. Oleh firmanmu Tuhan. Biar roh mereka menyala-nyala seperti anglo berapi. Dan aku berdoa. Setiap mereka bangkit dari segala keterpurukan. Dan mengerti pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Dan kami akan melihat masa depan kami. Masa depan yang gilang gemilang. Bersama Yesus kami akan lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terpuji namamu.
dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya dan kami percaya firman-Mu itu hidup dan akan memperbaharui hidup kami, membangun hidup kami menjadi lebih baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur dikuduskan, bahkan kami hamba-hambamu, umatmu, gerejamu dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari Bapak Ibu di rumah, bagikan anggur dan roti perjamuan kepada anggota keluarga. Haleluya. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita sama-sama angkat anggur di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dadamu sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kami meminumnya. Gereja Tuhan, bukankah cawan atau anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Darah itu menyembuhkan, darah itu memulihkan. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami semakin menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang sadar bahwa kami ini adalah bau harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami semakin mengeluarkan aroma terapi yang menyembuhkan, yang menyehatkan banyak orang yang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, ini hidup kami, pakai kami Tuhan untuk menyebarkan keharuman Kristus di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia, kami speak blessing, kami katakan shalom, diberkatilah Indonesia menjadi bangsa yang pulih dari perekonomiannya, dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami juga berdoa membawa Presiden kami Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Mereka sama-sama bersinergi bekerja dengan hikmat dari Tuhan untuk membawa Indonesia semakin sejahtera, semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan juga Tuhan melimpahkan bagi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Demikian juga dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati Tuhan. Bahkan sampai ke camat-camat. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan. Bersama-sama bersinergi membangun daerah mereka masing-masing. Membangun kesejahteraan bagi warganya masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan. Wali kotanya juga diberkati Tuhan, diurapi Tuhan untuk memimpin kota ini menjadi kota yang sejahtera, diberkati Tuhan,
menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Dan kami percaya Balikpapan segera bangkit dari COVID-19, segera bangkit dari keterpurukan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Ekonominya maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk para medis, para dokter, para perawat, mereka yang langsung berhadapan dengan pasien COVID-19. Tuhan, Engkau lindungi mereka, jaga pelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis terpelihara sempurna sebab tangan Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, GP Rock Balikpapan. Kami percaya lewat gereja kami Tuhan, lewat gerejamu di tempat ini, kami semakin menyebarkan keharuman demi kemuliaan namamu Tuhan. Pakai seluruh jemaatmu Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih para pemimpin kami, Pak Herol sebagai gembala bersama keluarga, para diaken, para pastor Tuhan, dan para gembala-gembala kakak, semua jemaatmu, dari yang paling muda sampai yang paling senior, kami semua terpelihara sempurna oleh kasih Kristus. Kami baik-baik saja dan sehat-sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap jemaatmu pasti diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan segera memberikan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama angkat handphone kita, karena kita akan memberikan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan persembahan secara virtual lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur, berbuah lebat, kerajaan-Mu diperluas. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan syukur, perpuluhan, dan yang lain-lainnya Tuhan. Kami beri dengan cinta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan iman, dengan percaya, dengan mulut yang sudah Tuhan urapi. 3 kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, yuk tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.